ternyata ini. Mulai dari tahun 2022 awal bulan Januari, Ibu mulai melangkah bismillah ke Kemenag. Alhamdulillah dapat respon langsung, diizinkan, silakan. Masih ada izin tahun-tahun ini untuk mendirikan MI. Dengan karakteristik keagamaan. Iya, betul. itu keagamaan itu yang banyak belajar ini. Ya. Kenalkan, nama saya Rijal dari Eduvlog ID. Berkunjung, kalau gayanya mah ngevlog gitu Bu. Baiklah, kali ini kita berada di desa apa namanya? Kampung Pasir Batu. Kampung Pasir Batu, Kecamatan Desa Drawati, Kecamatan Paseh, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung, Indonesia. dunia. Kali ini kita bertemu, kangen, rindu senior saya yang ada di salah satu kampus yang ada di Bandung, Kang Sony. Bertemu di sini karena tadi chatan biasa Kang Sony sedang mengaktualisasikan diri. Berarti 10 tahun yang lalu, karena saya aktif berorganisasi, memang bukan dijerumuskan. Memang salah satu pendorongnya adalah Kang Sony, bahwa pengkaderan itu adalah hal yang penting. Soft skill itu memang hadir di ketika kita aktif gitu, aktif apapun gitu kan, maupun organisasi, berentrepreneur, apalagi zaman sekarang entrepreneur, kreatifpreneur zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu mah belum ada ya, cuman berpuisi dan bersastra. Sebenarnya bukan belum ada, secara tersirat sudah ada, hanya secara tersurat belum ada. Betul. Berarti Kang Sony setelah lulus sarjana pendidikan guru SD, SPD ya berarti, melanjutkan di mana Kang Sony dulu? Ya. Sebelumnya kalau berbicara background pendidikan, dulu kita satu alma mater. Betul. S1-nya di Unpas tercinta. Betul. Yang saat ini Keren. Kalau S2-nya kita tidak beda alma mater. S2-nya kan kalau Kang Ijal di UNJ, betul. UNJ Jakarta. Kalau saya di UPI Bandung, betul. Masih Jabar. Masih. Jadi culture dan circle-nya masih sama lah, Jabar, masih sama. Betul. Kita dituntut dengan menghabiskan 136 SKS atau tuntutan-tuntutan mata kuliah, UAS dan lain-lain. Kita aktif dan mengaktualisasikan keresahan-keresahan di kampus. Yayasan, alhamdulillah tadi saya juga udah ngobrol dengan Ibunda Kang Sony bahwa dibantu sebagai ketua yayasan dari yayasan apa namanya? Yayasan Sumadur Rahmah. Sumadur Rahmah dan MI, dan dari programnya adalah Madrasah Ibtidaiyah Al-Rahmah. Dengan jumlah tadi kan udah ngobrol ya, ada 5 baru kan, karena baru 1 tahun ya. Keren tuh, udah ada beberapa, bahkan saya terenyuh tadi ada yang disabilitas ya. Dimana saya pun karena di dunia industri gitu ya, bukan di dunia pendidikan, merasa tergugah kembali, bahkan iri gitu, iri dalam hati. Kang Sony sudah berdampak nih pada masyarakat. Terus apa sih yang membuat Kang Sony terpanggil untuk membuat suatu yayasan ini? Ya, oke, jadi gini Jam. Kalau berbicara sebelum kita masuk ke pembahasan yayasan, mungkin kita flashback dulu kembali tentang masa lalu kita. Boleh. Masa lalu kita ketika kita tadi kata Ijal di kampus, banyak sekali ilmu-ilmu ya yang memang sudah plek diberikan oleh pemerintah pusat dan diaplikasikan oleh perguruan tinggi untuk melaksanakan A, B, C, D. Tetapi mungkin karena salah pergaulan ya, karena salah pergaulan ketika pertama kali masuk ke kampus, salah pergaulan. Ini maksud dalam tanda kutip, kita garis bawahi dulu. Salah pergaulan ini mungkin banyak orang menganggap ini orang-orang yang ya sering tidur di kampus, jarang mandi, terus kerjaannya diskusi-diskusi malam-malam. Ya
Jadi hal yang dianggap orang itu hal yang Urakan lah gitu ya. ya urakan lah. Nah mungkin dari sana saya sering diajak oleh ya senior-senior di beberapa jurusan yang lain. Ternyata secara tidak langsung memupuk pemikiran dan sikap kita untuk melakukan hal-hal yang memang langsung berdampak kepada orang lain. Ya kata Ijal tadi kan bilang ketika kita kalau waktu dulu kita berdiskusi ngapain sih? Emang bakal ada gitu, bakal terrealisasi di lapangan. Nah, ternyata memang ketika kita kuliah itu tidak akan terasa secara langsung. Kecuali ketika ada permasalahan-permasalahan tertentu mungkin bisa lah. Tapi ketika kita nanti setelah lulus kuliah, akademiknya beres, nah ketika kita terjun ke masyarakat, hal-hal yang kita diskusikan itu akan terasa sekali. Alhamdulillah, kalau pembentukan yayasannya itu sebenarnya prosesnya dari tahun 2017-an kalau nggak salah. Kita misalkan dibalik secara 100%, kita bertahap dulu. Apa yang dibutuhkan, apa yang urgensinya lah ya, gitu. urgensinya apa dulu. Nah dari sana karena ternyata memang ini merupakan salah satu analisis ketika kita ingin terjun ke sebuah lingkungan, ke sebuah tempat, kita harus tahu dulu. Ini lingkungannya butuh apa, terus potensinya potensi apa. Nah ternyata di sini memang yang pertama kita bukan permasalahan sekarang sih, permasalahan dari dulu kita kekurangan adab. Adab itu memang kurang, apalagi sekarang gadget, sosial media yang sangat ekstrim, bahkan usia 3 tahun sudah diberikan cekok sosial media. Bahkan kasusnya ada speech delay ya. Jadi kasus di rumah sakit memang lagi keterlambatan bicara anak gara-gara memang dari sejak dini sudah di screen time-nya nggak diatur. Maksudnya ada konstruk cara berpikir bahwa definisi pendidikan itu bukan textbook, bukan transfer knowledge saja. Dari dulu kan memang Antoni dulu inget di Taman Tablo karena saya pernah diculik guys. Pernah di Taman Tablo. Waktu itu mungkin terpaksa saya karena lagi menjabat dan diintimidasi untuk bisa ikut nimbrung. Ternyata memang tujuan dari esensi pendidikan adalah bersentuhan langsung dengan subjeknya. Betul. Berakhir dari sana atau ada buku bacaan yang menginspirasi. Ketika kita kalau buku bacaan yang menginspirasi, kadang saya jarang baca buku secara teks beres ya. Jadi kadang sekilas beres. Tapi salah satu memang pedoman inspirasi yang tetap dijadikan sampai sekarang itu tetap guru bangsa kita Ki Hajar Dewantara, guru pendidikan kita. Kan sebenarnya beliau itu menyampaikan bukan hanya Ing Ngarso Sung Tulodo Ing Madi Mangunkarso Tulodo Handayani. Nah, sebenarnya bukan itu secara esensinya, karena itu digunakan untuk tagline. Bukan untuk tagline, untuk situasi di dalam kelas. Jadi dan itu hanya untuk guru. Jadi guru itu harus ada di belakang, di tengah dan di depan. Nah, sedangkan tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu untuk memanusiakan manusia agar hidupnya itu selamat dan bahagia. Jadi tujuannya itu. Jadi yang saya tangkap itu ya itu yang benang merah goalsnya. Benang merahnya. Jadi ketika berpikir kita itu harus bisa memanusiakan manusia dan tujuan hidupnya harus bahagia dan selamat. Nah banyak di lapangan yang memang itu tidak masuk ke sana. Oke, kita ingin bahagia, tapi bahagianya seperti apa? Apakah secara ekonomi? Apakah bahagia secara pemikiran? Apakah bahagia secara keluarga yang sejahtera? Apalagi anak zaman sekarang kan banyak faktor, variabelnya kayak mentalnya, fisiknya, mainannya. Ternyata diperhatikan. Ternyata memang hal tersebut ketika ingin mengkaji, kan orangnya sering mikirnya, mikir nah sih ya udah kieu, nah sih udah kieu. Ada waktu Ijal diskusi juga, kenapa sih korek bentuknya seperti ini? Kenapa gelas harus kan banyak lah. Betul. Walaupun ketika orang waktu dulu bahkan sekarang adik tingkat
ketika ngobrol itu, nah si Kang Sony GJ nanya, betul. ya mungkin nggak apa-apa GJ dah. Nanti juga mereka akan tahu, oh maksudnya seperti itu. Nah dari sana berpikir bahwa ternyata kebutuhan kita itu selain dari nilai IPK yang bagus, tetapi mental dan critical thinking kita itu harus ditingkatkan. Betul. Jadi saat adik kelas atau siswa-siswa itu pusing, bukan kita tidak sayang, tapi menstimulasi agar otaknya dipakai. Ya biar ya benar otaknya. Bahkan kan kalau salah satu anekdot yang sering keluar, otak termahal itu adalah otak orang Indonesia. Karena ya katanya kan ini bukan menurut pribadi, katanya jarang dipakai. Walaupun kita di sini di Indonesia banyak orang-orang yang benar-benar pintar ya. Betul. Banyak yang pintar. Nah itu dari sana sering berpikir, oh ternyata ketika kita ingin merdeka, berpikir, merdeka cara melakukan sesuatu di atas dasar hal-hal yang memang itu manusiawi ataupun dan untuk memanusiakan manusia, ya kita out of the box. Betul. Even otot pun kita harus latih dengan nge-gym, dengan bersepeda, begitu pula otak. Otak pun memang cara latihannya takutnya memang perbedaan yang berpikir atau tidak itu seperti apa. Misalnya contohnya saat mahasiswa gitu. Berpikir individu yang berpikir dan individu yang tidak. Apa sih yang menjadi pembeda? Apakah manut-manut saja atau kalau dari pengalaman? Kalau dari pengalaman itu hal yang paling membedakan dan kasat mata lah ya. Ketika seseorang mendapatkan sebuah masalah, itu mereka lebih banyak copy paste. Kan karena kalau kelas rendah mungkin bisa ya 1 sampai 3 untuk mengikuti. Jadi gini Beja, ketika kita berbicara kurikulum, apakah ketika kita mahasiswa, kita harus tahu secara jelas urutannya kurikulum tersebut atau kita harus tahu esensinya dulu? Betul. Nah, karena sekarang kebanyakan itu banyak ya pendidik juga yang hanya menyampaikan textbook lah ya. Textbooknya saja, knowledge-nya saja, tapi tidak menyampaikan tentang esensi dari kurikulum tersebut. Setuju. Nah, itu yang harus ditekankan. Ya, makanya ada pergerakan gitu ya, ada program pemerintah yaitu guru penggerak itu memang keresahan yang di atas juga, yang itu bukan Tuhan ya, yang di atas pejabat-pejabat tinggi untuk mensiarkan. Tapi tetap mindset banyak ya mungkin lebih dan kurangnya dari sebuah program dari pemerintah. Ada yang bagus, ada yang tidak. Guru penggerak, terus guru mengaji, kalau misalnya ada, terus banyak lah gitu. Banyak guru-guru istilah-istilah itu, tapi tetap selama itu berada di dalam sebuah struktural, itu ada kelemahannya. Bisa adaptasi lah, lebih cepat. Iya, apalagi tantangan dunia makin mengerikan ya. Lawan kita bukan sesama manusia lagi, sekarang udah AI ya. Mungkin apalagi copy paste itu adalah kebiasaan, benar nggak? Kebiasaan yang memang kita alami juga. Mungkin salah satu cita-cita ya umum lah gitu yang cita-cita umum. Makanya berdirilah saat ini ya, walaupun kecil lah bagi orang lain, tapi bagi saya pribadi sebuah ada mimpi, ada value. Maksudnya kan bukan fisiknya yang dilihat, kan memang ada cita-cita. Makanya saya berada di sini. Ada dulu kita masih diskusi, Kang Sony sudah mengaktualisasikan. Memang nilai itu yang memang keren. Ini aja. Jadi guru itu secure, jadi aman, di idaman mertua, terus di masyarakat jadi dihormati. Itu memang hukum alam ya. Yang ada kemuliaan dari. Tapi gini, maaf dipotong. Sebenarnya kalau jadi guru itu, yang saya analisis, sebenarnya itu sangat sedih secara ekonomi. Kalau mau jadi ASN ya, ASN kalau mau jadi guru kalau jadi ASN jangan jadi guru, mending pemerintah kota, pemerintah daerah itu secara ekonomi lebih gede lah, jauh, bahkan realisasinya lebih jauh lah. Meningkatkan kali hijau, dengan konten terus kali cuan kan lumayan. Tapi hilang rasa. Maksudnya kan karena kita repetisi dan industri dan pergaulannya kan sama pengusaha. Jadi sudut pandang kita memang
materialis gitu. Sedangkan kan guru memang value gitu Jadi Tapi kalau untuk membangun ini ya harus ada effort lebih kan. effort yang lebih, apalagi kan di sini yang pertama tadi siswanya gratis. Betul. Tidak tidak dipungut biaya spesial pun. Kemudian kalau misalkan ya kalau diambil mumetnya ya Operasional belum harus jalan. gaji guru Betul, operasional. kan, belum Bayar gaji listrik, guru dan air, listrik dan itu. izin. Sedangkan saat ini belum ada donatur ataupun Betul. Tapi menerima kalau ada. ya kalau itu makan rezeki Yang nggak penting visi, apa-apa. oke. Yang Buat penting teman-teman. jangan sampai untuk Ada misi lain. merubah kultur yang Betul. Jadi kalau misalkan kita satu visi satu misi untuk memanusiakan manusia agar hidupnya bahagia dan selamat, ayo Keren. healingnya Healing tentang jiwa. kan kalau healing makanan sudah Udah, betul. sering. Sering. Healing ke tempat-tempat sering, Betul. kita healing ke Healing tentang nurani. Karena nurani Iya. ngambil hilang. jadi kalau kita berbicara tentang nanti kedepannya mau dibentuk MTS, Aliyah ataupun perguruan tinggi, ya itu belum ada. Yang penting sekarang kita memajukan dulu ataupun mengembangkan kembali Yang ada sekolah yang saja. sudah ada. Betul, keren. Soalnya kan ini lahannya cukup terbatas. Narasi, cuman usahanya itu judul narasi saja. Kemudian bikin sekolah, pergerakan, narasi saja. Kerennya di sini memang bersentuhan langsung memang ada gitu. Jadi bukan dongeng yang dikarang-karang, keren. Semoga sekolahnya makin tidak ada kendala satu apapun lah. Oh, kenapa sih ada? Mudah-mudahan setiap ada kendala Diberikan kekuatan. dan kritis diberikan ya. solusi. Betul. Tenaganya ditambah lagi gitu ya. Tenaganya motivasinya. ditambah lagi, modalnya mudah-mudahan tambah. Itu kode sih. Jadi kontinuitas dalam memegang prinsip. Karena amin semoga sekolah MI-nya bisa diminati oleh banyak masyarakat dan menitipkan anak putra-putrinya menjadi anak yang soleh yang seperti yang Ibu tadi sampaikan. Juga Kang Sony kembali ke jalan yang benar. Nggak, maksudnya kita bisa berkarya di wilayah lain, kita bisa juga sambil nge-build ya, maksudnya juga membangun secara waktu dan lain-lain, juga bisa berkarya di wilayah akademis agar terbukukan maksudnya perjalanan Kang Sony. Kemudian riset-riset juga jangan lupa Kang Sony kan maksudnya riset-riset bisa jadi aplikasi. Satu lagi. Oke. Ini mungkin pesan buat adik-adik yang Lagi. kenal saya mungkin ya. Betul. Karena kalau yang nggak kenal jangan diambil hati. Betul. Gimana? Tapi kalau yang kenal adik-adiknya bolehlah diambil hati. Gimana? Jadi kalau misalkan setiap ada permasalahan jangan meminta solusi kepada orang lain, tetapi dia tidak pernah merealisasikan solusi tersebut. Jadi Keren. meminta terus solusi. Pantesan jadi adik-adik banyak yang ngefans Meminta solusi terus tapi direalisasikan tara ayah. Betul. Percuma. Bahaya betul. Jadi memang yang mudah dalam hidup itu adalah ngomong, yang susah aplikasinya. Makanya saya respectful karena ngeri lah untuk dengan kondisi yang memang dari terpencil tadi masuk terpencil maksudnya dan sekolah-sekolah maupun minim di Cukup sini terpencil. Jadi teman-teman yang bisa main gitu kan, apalagi mau melakukan healing sosial, bisa jadi rekomendasi banget lah. Saya merekomendasikan buat teman-teman buat hadir di sini. Kalau mau ngajar kegiatan gitu, apapun lah adik-adik, ya. misalkan hima mau Apapun lah ya. tadi kata Ijal bukan LDKN, pembekalan atau boleh, upgrading dan lain-lain. Bahkan bisa bersentuhan bukan teori kamu harus. Jadi kalau nanti pembekalan di sini kita coba untuk nyangkul. Nah, itu bersentuhan dengan tanah. Mupuk. Keren. Terus dicareka pos kamling, Keren. Jadi benar-benar faktual dan relate itu. Atau ngebahas story wae lah, bosan. Terima kasih, sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih Kang Sony. Matur nuhun. Semoga sukses dan semoga yang diciptakan menjadi ladang ibadah juga yang utama. Amin. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.